Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung menetapkan mantan pejabat Mahkamah Agung Zaraf Richard sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU). Penetapan tersangka dilakukan untuk menelusuri asal-usul uang senilai 915 miliar rupiah dan 51 kg emas yang ditemukan di kediaman Zaraf. Zaraf Richard sebelumnya telah menjadi terdakwa dalam kasus pemufakatan jahat dan gratifikasi terkait vonis bebas Ronald Tanur. Penetapan tersangka TPPU dilakukan sejak 10 April setelah penyidik mengembangkan hasil penggeledahan dan menyita sejumlah dokumen penting. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, menyebutkan bahwa sejumlah saksi telah diperiksa dan barang bukti juga telah diamankan. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik memblokir berbagai aset milik tersangka yang tersebar di Jakarta Selatan, Depok, dan Pekanbaru. Harli menegaskan bahwa penelusuran aset ini bertujuan mengungkap jaringan dan aliran uang dalam dugaan kasus TPPU tersebut. Zaraf saat ini sedang menjalani persidangan sebagai terdakwa dalam perkara gratifikasi dan percaloan kasus hukum. Dalam sidang yang digelar pada Senin siang, jaksa menghadirkan istri dan 2 anak Zaraf sebagai saksi tanpa sumpah, sesuai izin dari majelis hakim. Terhadap ZR oleh penyidik pada Jampitsus telah melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan dengan sprindik nomor 06 tahun 2025 sejak tanggal 10 April 2025. Jadi maksud saya bukan karena ada kelompok lalu dibuat penyidikan, bukan. Jadi penyidik selama ini melakukan penggalian, pendalaman dan pengembangan, dan tertanggal 10 April yang lalu yang bersangkutan juga sudah terhadap yang bersangkutan itu sudah dilakukan penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang. Nah, yang kedua, bahwa sekaitan dengan penyidikan itu oleh penyidik juga telah menetapkan ZR sebagai tersangka dalam TPPU, dalam dugaan tindak pidana pencucian uang. Jadi sudah dilakukan penyidikan dan juga sudah ditetapkan sebagai tersangka juga sejak tanggal 10 April 2025. Yang ketiga yang mau saya sampaikan terkait dengan penanganan perkara ZR khususnya pada tindak pidana pencucian uang, penyidik juga sudah melakukan upaya-upaya pemblokiran terhadap berbagai aset yang diduga dimiliki oleh ZR. Jadi penyidik sudah meminta pemblokiran kepada kantor badan pertanahan di beberapa tempat. Ada yang di Jakarta Selatan, ada yang di Depok, dan ada di Pekanbaru. Nah, apa tujuannya? Supaya tidak dilakukan tindakan pengalihan. Supaya tidak dilakukan tindakan pengalihan. Itu banyak sekali. Kemudian penyidik juga sudah melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap berbagai dokumen. Nanti bisa di-share kepada rekan-rekan media terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang dimaksud. Penyidik selalu punya strategi. Penyidik selalu punya strategi. Kenapa? Karena terhadap perkara ini memang ini kan besar, 920 miliar tambah plus 51 kg emas. Nah, pertanyaannya ini dari mana?